A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Bapak Wakil Ketua, para hakim, para pegawai, singkatnya kita semua yang hadir langsung di tempat ini maupun mengikuti dari tempat beliau masing-masing, yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Karena tidak menutup kemungkinan mungkin ada saudara kita baik yang sama-sama kerja di tempat ini maupun saudara kita di keluarga kita di rumah itu dalam keadaan kurang sehat, ingin rasanya bergabung bersama dengan kita, tetapi situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa bergabung. Oleh karena itu kita doakan beliau-beliau yang sakit, beliau-beliau yang kurang sehat, semoga bisa segera pulih, diangkat segala penyakitnya, sehingga bisa bersama-sama lagi bergembira, bersilaturahmi dengan kita. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang jadi tauladan kita, yang jadi ikutan kita dalam semua aspek kehidupan, baik menyangkut ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh tidak ada manusia, tidak ada makhluk, bahkan malaikat sekalipun yang lebih paham dari beliau bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah, bagaimana cara kita beribadah. Begitupun dalam hal muamalah, karena tidak ada makhluk, bahkan malaikat sekalipun. Kan kadang-kadang ada ungkapan mengatakan, saya ini bukan malaikat, jadi wajar saya salah. Gitu. Saya ini bukan malaikat, jadi wajar saya marah. Nah, gitu. Tetapi baginda Nabi besar Muhammad SAW saking baiknya, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan malaikat sekalipun tidak bisa ngejar kebaikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena tidak ada makhluk. Jadi selain Allah, selain pencipta, selain Khalik, itu makhluk namanya. Karena tidak ada makhluk yang melebihi beliau bagus caranya memperlakukan makhluk lainnya. Tidak hanya manusia, binatang juga baik. Tidak hanya yang punya perasaan, yang tidak punya perasaan pun beliau baik cara memperlakukannya. Padahal dia tidak punya perasaan. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta itu memuji akhlak beliau, tak terkecuali halal bihalal. Tadi Bapak Ketua sempat mengatakan bahwa tradisi halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Halal bihalalnya hanya ada di Indonesia, tapi pesan halal bihalalnya ada di seluruh dunia. Sebutan halal bihalalnya mungkin hanya ada di Indonesia, tetapi pesan halal bihalalnya 1400 tahun yang lalu sudah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau orang mengartikan, mohon maaf, halal bihalal, kalau dia lihat lapaznya, kalimatnya halal, lalu dia berpikir halal itu lawannya haram, maka akan membingungkan artinya. Halal dengan halal maksudnya apa? Nah, ini kalau kita lihat lapaznya, ya,
Tetapi kalau kita lihat maknanya, ya, jadi halal itu juga bisa berarti maaf, ya. Dalam sebuah hadis Nabi katakan yang artinya jika kamu membuat kecewa saudaramu, jika kamu mengambil sesuatu yang bukan hak dari saudaramu, fatahallalhu kata Nabi. Maka minta maaflah atau minta halallah. Nah, sehingga halal bihalal itu kalau kita artikan secara maknanya, nah, jadi sehingga kalau halal bihalal itu kita artikan secara lafaznya mungkin membingungkan. Tapi kalau kita artikan maknanya yang artinya maaf, memaafkan atau saling bermaafan, maka tepatlah artinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minta maaf tidak perlu menunggu lebaran, tepat. Kapanpun kita salah, kita langsung meminta maaf. Tapi kenapa hanya habis lebaran, hanya ada halal bihalal? Itulah namanya momentum. Mohon maaf ini ya, Bapak hakim, para pengacara, dan kita semua. Mungkin buku yang kita baca, KUHP yang kita baca itu sama. Ya, kita undang-undang acara pidana yang kita baca itu sama, kita perdata yang kita baca itu sama. Tapi kok ada orang bisa menang beracara, ada orang kalah. Dulu saya ada dosen hukum acara, mohon maaf ini Pak Hijri Samsuri, teman saya kuliah ya. Tapi saya jarang ketemu di ruang kuliah ya, karena beliau sibuk aktivis soalnya Diki ya. Beliau ini aktivis. Apa katanya? Dosen kita namanya Pak Delis Green dulu ya, ingat ya. Jadi apa yang membedakan kok pengacara bisa menang beracara padahal kitab yang dibaca sama, padahal ilmu yang dia miliki itu sama? Kata beliau itu momentum. Kapan momen mengeluarkan dalil yang ini, itu yang menentukan orang bisa menang dan tidak. Kaidah yang dia keluarkan, kalau dikeluarkan pada saat atau momen yang tidak tepat, ia tidak akan membuat hakim, mohon maaf, menjadi percaya. Tetapi ketika kaidah, ketika dalil disampaikan di momen yang tepat, itu bisa menyentuh hati siapa saja. Begitupun halal bihalal ini. Karena halal bihalal ini didahului oleh sebuah situasi, kondisi atau bulan di mana bulan itu melunakkan hati kita semua. Di mana di bulan itu semua orang pikirannya itu akhirat. Di mana di bulan itu orang-orang benar-benar mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Nah, itulah sebabnya orang-orang soleh di Indonesia ini dulu ya, ketika ditanya ini, Kiai Abdul Wahab namanya yang punya istilah halal bihalal ini ya. Oh, ada nama Pak Abdul Wahab, Masya Allah. Selamat Pak Abdul Wahab. Masya Allah ya. Jadi mohon maaf nih biar imbang ya. Saya lihat ada ibu-ibu pakai jilbab merah. Saya kasih sebuah syair. Duhai ibu yang jilbab merah, cantik manis senyum merekah. Kalau jadi wanita soleha, bidadari surga pun kalah. Jadi itu yang kedua. Jadi halal bihalalnya adalah momentum ya. Jadi mumpung baru selesai puasa, mumpung baru selesai lebaran, momen yang tepatlah untuk kita bikin acara, mengumpulkan sanak keluarga, rekan kerja dan segala macamnya. Untuk apa? Untuk bermaaf-maafan. Mungkin kalau Pak A secara pribadi datang ke ruangan Pak B malu. Mau ketuk pintu nanti saya dicuekin. Saya mau ulurkan tangan nanti dia membuang muka. Lelah mikir ya. Akhirnya dibuatlah acara halal bihalal. Jadi yang tidak mau senyum pun terpaksa senyum. Yang tidak mau ngulurkan tangan pun terpaksa ngulurkan tangan.
tetapi mudah-mudahan jabatan tangan nanti yang kita lakukan, jabatan tangan yang kita lakukan saat laparan, mudah-mudahan tidak hanya fisik kita yang berjabat, tetapi hati kita juga berjabat. Seperti orang tasawuf katakan tuh, silaturahmi harus ditingkatkan dengan jadi silatul qalbi warruh. Tidak hanya rahim kita, kasih sayang kita yang kita sambung, tetapi sambung juga hati dan ruh kita. Ya, karena dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kata Allah, wal yafu, hendaklah mereka mau meminta maaf. Jadi yang salah mau meminta maaf. Wal yasfahu, dan hendaklah mereka berlapang dada. Yang tersakiti, yang dikecewakan, berlapang dada untuk memaafkan. Karena kalau yang salah mau minta maaf, kata Allah, yang tersakiti berlapang dada memaafkan, kata Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian senang jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Ini kasih sayang Allah sama kita. Teman minta maaf, ya, berlapang dada kita memaafkan, Allah akan ampuni dosa kita berdua. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini saya ada sebuah cerita, ya. Masih ada waktu nih Pak Ketua? Masih. Ini ada cerita, tapi bukan cerita poligami Pak, mohon maaf Pak ya. Jangan ngecewakan ibu-ibu ini ya. Ya, nanti ada saatnya Pak, khusus pengajian bapak-bapak ya. Nah, jadi ada cerita suatu ketika Nabi pengajian seperti ini ya. Lalu Nabi bilang apa di sela-sela pengajian, tengah-tengah pengajian, Nabi bilang apa? Sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Nabi di tengah-tengah pengajian bilang apa? Sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Sahabat-sahabat terbaik saat itu sudah hadir semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, semua hadir. Sehingga semuanya bertanya-tanya, siapa yang dimasukkan sama Nabi yang akan masuk ini? Padahal sahabat-sahabat yang baik ibadahnya, bagus hafalannya, semua sudah ada di masjid waktu itu. Tidak lama kemudian, datanglah seseorang yang bernama Abu Domdom. Ya, jadi datang seorang bernama Abu Domdom, tidak terkenal, tidak punya akun Facebook, bukan YouTuber, bukan TikToker ya. Tiba-tiba datang, tidak ada yang kenal dia. Tapi karena Nabi bilang sebentar lagi akan datang penghuni surga, semua sahabat waktu itu jadi tertarik, siapa sih orang ini? Kenapa Nabi bilang dia ini penghuni surga? Begitu selesai acara, beberapa orang sahabat dekati dia. Boleh tidak saya ikut ke rumahmu? Abu Domdom bilang apa? Saya tidak punya tempat yang layak untuk menjamu Anda. Saya tidak punya cukup makanan untuk memberikan Anda makan. Saya tidak butuh itu. Saya ingin ke rumahmu aja. Dipersilakan sama Abu Domdom. Sampai di rumah Abu Domdom, sahabat bilang apa? Kasihan sekali orang ini. Rumahnya reot Pak. Lalu sahabat bilang, boleh tidak saya nginep di rumahmu? Dengan kondisi rumah yang seperti ini, kalau Anda mau menginap, ya silahkan, tidak apa-apa. Pertama, kenapa sahabat ikut ke rumah Abu Domdom? Dia penasaran seperti apa sih rumah orang ini. Dari rumahnya saya akan bisa menilai dia, mungkin sedekahnya yang banyak. Sehingga Nabi bilang dia penghuni surga. Tapi karena rumahnya jelek, tidak mungkin kejar surga lewat sedekah. Maka saya akan izin nginep di rumahnya. Mungkin dia kejar surga lewat amal solehnya, lewat sholatnya, lewat bacaan Qur'annya, kata sahabat. Boleh tidak saya nginep di rumahmu? Boleh, tapi inilah adanya rumah saya. Begitu nginep sahabat, tidak tidur. 3 orang sahabat nih, jangan kita tidur, kita lihat apa sih amal malam qiyamulailnya Abu Domdom. Ternyata standar. Abu Domdom tidur, bangunnya beberapa jam sebelum subuh bangun.
Sholat tahajud yang beberapa rakaat. Sahabat bilang, kok enggak ada yang spesial? Sedekah enggak, karena miskin. Amal soleh biasa saja, standar kayak kita. Tapi kenapa dia yang dibilang sama Nabi akan datang penghuni surga? Akhirnya karena penasaran, sahabat nanya, Bu Domdom, mohon maaf, saya sengaja datang ke rumahmu karena tadi sebelum kamu datang, Nabi bilang apa? Sebentar lagi akan datang penghuni surga. Nangis Abu Domdom. Nabi bilang apa? Sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Dan yang datang itu kamu. Maka saya penasaran siapa si Abu Domdom, seperti apa sih sedekahnya, seperti apa sih ibadah malamnya. Itu yang saya cari, ternyata standar aja ibadahmu. Tolong kasih tahu sama saya apa ibadah spesialmu. Abu Domdom bilang apa? Tidak ada ibadah spesial saya sahabatku. Cuman saya setiap tinggalkan rumah doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika hari ini ada orang yang membenci saya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada orang yang saya kecewakan ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada orang yang mau mencelakakan saya ya Allah. Mohon ampuni dosa-dosanya. Karena saya sudah mengampuni dan memaafkan dia. Itu doa saya setiap hari. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang saya benci. Semua orang itu saya cintai. Lalu sahabat bilang, pantas Nabi bilang, kamu itu penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti Abu Domdom. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallah ya kumila sabilil falah wal muwafiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.